Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahono Haswiyodo Sasongko. Saat ini saya mengajar di SD 9 Jambewangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Dari diskusi studi komparatif yang mana ada dua materi. Yang pertama yaitu membangun kualitas pendidikan di Indonesia dalam mewujudkan program yang sustainable atau berkelanjutan. Terus yang kedua materinya analis dampak pembangunan infrastruktur pendidikan terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak-anak di wilayah pedesaan. Dari artikel tersebut bahwasanya saya menjawab memang benar terjadi. Secara konstruktif saya ingin menyampaikan bahwasanya dari isu MDGs dulu. MDGs itu adalah sebuah program yang memang dirancang untuk menciptakan masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua orang, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari aktivitas manusia yang bersangkutan. Jadi arahnya adalah untuk pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang. Kalau diintegrasikan dari pertanyaan pertama, memang masalah pendidikan ini masih berkutat pada itu saja. Seperti fasilitas pendidikan yang ada seringkali kurang memadai, bahan ajar, guru yang belum terlatih. Di hasil penelitian artikel tersebut juga sama sebenarnya. Jadi kesimpulannya juga sama yang terjadi di wilayah kami, fasilitas atau kelengkapan infrastruktur yang kurang memadai. Mungkin masalah pendidikan yang muncul lagi di daerah yang sering muncul adalah di beberapa daerah, khususnya wilayah-wilayah tertentu, itu pendidikan itu belum menjadi prioritas utama. Jadi masyarakat ini masih fokus bagaimana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lebih baik makan daripada sekolah tinggi-tinggi. Nah, ini di wilayah kami juga sama karakteristiknya. Dengan topografi wilayah di sekolah kami itu di kaki gunung, akses untuk pendidikan itu khususnya yang SMA itu cukup jauh dan jalannya juga berbatu dan seterusnya. Pada dasarnya kesimpulannya sama. Ada lagi barangkali yang mungkin muncul yaitu kurangnya pendanaan untuk pendidikan. Nah, ini masalah ini yang sering muncul yang ada di wilayah kami. Bukannya tidak mampu memanajemen keuangan dengan baik, namun memang pada dasarnya kebutuhan dari sekolah itu banyak. Jadi pada dasarnya kesimpulannya dengan artikel tersebut sama benar dan terjadi di wilayah kami. Menjawab pertanyaan kedua terkait mengatasi isu sosial politik dan sosial budaya pendidikan. Nah, saya harus menjelaskan satu persatu. Yang muncul isu sosial seperti ketimpangan yang terjadi pada kelompok tertentu dalam masyarakat. Ini di pendidikan. Maka solusinya ya peningkatan infrastruktur pendidikan. Bagaimana pendidikan itu bisa gratis, ada bantuan beasiswa, dan mungkin peningkatan kualitas guru dan pelatihan profesional. Terus isu politik yang berikutnya barangkali anggaran dan pendanaan pendidikan. Maka solusinya bagaimana? Ya bagaimana kita bisa meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya investasi dalam pendidikan dan dampaknya dalam jangka panjangnya. Nah, ini membangun negara ini ya khususnya di pendidikan ini tidak bisa dengan gampang. Harus dengan bantuan semua masyarakat, pengerahan sumber daya manusianya, termasuk keuangannya. Terus isu sosial budaya dalam pendidikan. Nah, ini sosial budayanya, mencermatinya sosial budayanya. Maka solusinya adalah bagaimana sekolah atau pemerintah bisa menyusun kebijakan pendidikan yang mengutamakan akses pendidikan yang setara untuk semua siswa tanpa memandang latar belakang budayanya. Nah, ini yang bagaimana yang kurikulum yang mencerminkan keragaman budaya dan sejarah yang ada di dalam masyarakat. Mencermati pertanyaan nomor 3, bagaimana pendapat saya kaitan artikel ini dengan modul 1. Nah,
Saya membandingkan implementasi MDGs dan dampak pembangunan infrastruktur pendidikan terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak-anak di wilayah pedesaan. Ada beberapa yang bisa diperhatikan. Yang pertama, saya menangkap di negara maju itu penggunaan teknologi dalam pendidikan itu sudah menjadi bagian dari sistem pendidikan. Sekolah-sekolah sudah menggunakan platform pembelajaran yang digital. Nah, alat teknologi bisa mendukung proses pembelajaran. Namun di negara berkembang, mungkin hanya di kota-kota saja yang mengadopsi teknologi tersebut dalam pendidikan. Namun masih banyak kendala. Nah, ini merupakan tantangan besar terhadap kurangnya infrastruktur dan akses teknologi di sekolah-sekolah di Indonesia atau di negara-negara berkembang. Nah, ini berarti bagaimana keterlibatan pemerintah yang harus kuat untuk mendanai dan memastikan implementasi program pendidikan yang berkualitas. Nah, ini. Jadi pada dasarnya kesimpulannya artikel tersebut memang menggambarkan secara umum yang ada di materi modul tersebut. Ada studi komparatif pendidikan dasar. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.